Kalau prosesormu udah boros dan pengen lebih boros lagi, mungkin cooler ini bisa jadi solusi. Yang aku pengen omongin, ya bener, cooler ini, MSI MAG Core Liquid i360 yang udah kepasang di sini. Di marketplace sih harganya sekitar 1,85 sampai 1,9 juta. Plus minus mungkin sekitar 500.000 ya, tergantung mungkin kalian kalau dapat diskon juga mungkin ya. Jadi sebelum kita ngomongin tentang kenapa cooler ini bisa bikin prosesor kalian jadi boros, kita mungkin ngomongin dulu dari bentukannya dulu, tampilannya dulu. Kesan tampilan pertama sih kelihatan kalau RGB-nya ngejreng banget ya. Lihat aja di pumpnya ada yang dikasih nama Infinite Mirror, jadi kayak ada pantul-pantulan gitu. Sampai ya kita bisa ngelihat kayak ada lorongnya ke dalam. Terus buat di fan-nya sendiri juga ada RGB-nya lagi. Semuanya bisa disambungin ke 3 pin 5 volt addressable RGB yang ada di motherboard. Kalau kalian di motherboard nggak ada 3 pin addressable RGB, mungkin harus beli controller eRGB sendiri. Dari mountingnya sendiri, dia udah pre-installed bracket di pumpnya buat motherboard Intel maupun AMD. Sebenarnya yang unik ini yang di bagian AMD karena kalian bisa menggunakan pengencangan mode 4 titik di pojok-pojok ataupun menggunakan retention kit yang nanti dipasang ke plastik bracket retention bawaan motherboard. Jadi nanti bisa dipasang pumpnya secara portrait ataupun landscape. Dan semua mounting ini dimasukin ke dalam plastik wadah yang ada labelnya. Jadi kalian bisa bedain ini buat motherboard apa dengan lebih mudah. Fitur unik yang aku suka dari cooler ini adalah dia punya cover plastik buat nutupin gap antara fan. Jadi kelihatannya lebih rapi dan lebih minimalis. Waktu aku buka coolernya dari prosesorku, kelihatan kalau thermal paste-nya nyebar banget. Jadi kelihatan kalau rata ya, nempel banget dengan prosesor. Jadi harusnya sih performanya cukup memuaskan, tapi nanti kita buktikan aja di bagian pengujian. Sebentar, sebelum kita masuk ke hasil pengujian, aku kasih lihat dulu komponen yang aku pakai buat ngetes. Prosesor aku lepas power limitnya, dan nanti ada bagian pengujian yang sengaja aku overvolt prosesornya biar lebih boros dan lebih panas lagi, biar kelihatan seberapa kuat sih cooler ini kalau buat menangani prosesor yang panas dan boros. Buat sistem operasi pengujian kali ini aku udah pindah full ke Linux. Karena ya, satu dan lain hal saya tidak terlalu ingin ke Windows 11. Buat perbandingan, aku pakai Montech Hyperflow eRGB 240 sebagai cooler terdingin yang aku punya di lab ini. Yang kalau kata Tech Power Up sih, ini coolernya harusnya setara dengan water cooling dengan radiator 360 mm. Nanti coba kita buktikan aja ya. Selanjutnya kita masuk ke hasil pengujian. Untuk pengujian pertama, aku menggunakan Voronoi Test Suite Linux Kernel Compilation. Benchmark ini akan menguji kemampuan prosesor dalam mengkompilasi kode kernel Linux menjadi binary kernel Linux. Benchmark ini juga menggunakan seluruh core prosesor, jadi bakal panas dan boros banget. Dari sini kelihatan bahwa MAG Core Liquid i360 menang telak, bisa menahan maksimum temperatur prosesor hingga 6 derajat Celcius dibandingkan dengan kompetitornya. Secara kemampuan panas yang bisa dibuang, dua-duanya sih bisa untuk nanganin prosesorku di kondisi sampai lebih dari 220 watt. Abis itu aku ngetes encode untuk mengubah file video menjadi format codec EV1 menggunakan SVT EV1. SVT ini Scalable Video Technology dan ini menggunakan seluruh core prosesor ya sama kayak build kernel yang tadi. Di sini aku dapat hasil yang mirip, yaitu di maksimum temperatur ada jarak yang sama kurang lebih di 6 derajat Celcius. Untuk power, konsumsi daya, juga kurang lebih sama sampai di lebih dari 220 watt. Berikutnya file compression menggunakan 7-zip. Yang ini lebih ringan dan cukup menggambarkan kebanyakan orang menggunakan komputernya kayak gimana. Nggak seberat yang tadi. Dibandingin di dua benchmark pertama tadi, kelihatan kalau di sini bedanya cuma tipis dibandingkan kompetitor, cuma di 3 derajat Celcius aja. Dan ketika aku coba cek di powernya, ternyata dia nggak makan lebih dari 200 watt. Jadi mungkin gara-gara dia menggunakan power yang lebih rendah, jadi perbedaan antara radiator 360 mm dan 240 mm nggak begitu jauh.
Aku juga tes gaming pakai Marvel Spider-Man Remastered dan dia dingin banget cuma di 64 derajat Celcius. Ya kalau di chartnya sih lebih tinggi 1 derajat Celcius dibandingkan kompetitor, tapi harusnya ini masih masuk dalam kategori margin of error. Terakhir, karena aku masih belum puas buat gimana sih buat bikin cooler ini sampai susah payah, jadi aku overclock prosesornya dan sampai ke 255 watt, tapi ternyata coolernya masih bisa nahan di bawah TJ Max-nya yang 100 derajat Celcius, yaitu di 92 derajat Celcius aja. Yang berarti kalau misal prosesor kalian lebih boros dari 255 watt, harusnya masih bisa ditahan oleh si cooler MAG Core Liquid i360 ini. Sama kayak reviewku yang sebelumnya, data tes ini bisa kalian cek di link di deskripsi di bawah. Di situ ada link ke Open Benchmarking buat ngecek data pengujian menggunakan Formik Test Suite yang aku lakuin tadi, ataupun ke Flightless Mango untuk ngecek CSV file yang hasil dari aku ngetes Marvel Spider-Man Remastered tadi. Jadi kesimpulannya, apakah cooler ini layak untuk direkomendasikan? Kalian lihat dulu kalau misal prosesor kalian makan lebih dari 250 watt dan menghasilkan panas yang juga kurang lebih 250 watt atau lebih. Ini adalah cooler yang bisa aku rekomendasiin. Kalau mungkin cuma kurang dari 200 watt, mungkin kalian ke versi 240 mm-nya aja. Lalu secara subjektif, apakah cooler ini cakep? Kalau menurutku, cooler ini cakep karena dia bisa dikonfigurasi dengan RGB maupun tanpa RGB dengan sama cakepnya. Dan juga dengan cover yang buat nutupin gap antar fan tadi, itu bisa ngasih kesan minimalis yang lebih rapi dan lebih estetik. Tapi kalau menurut kalian gimana? Mungkin kalian punya pendapat lain, bisa taruh di kolom komentar di bawah aja. Jadi udah, gitu aja review dari MSI MAG Core Liquid i360 kali ini. Buat kalian yang punya pertanyaan, kritik, dan saran, bisa taruh di kolom komentar di bawah. Aku Latansa, budayakan OOT.